Halo sahabat Nakuser alias pecinta Naku dimanapun Anda berada, Bang Don sapa dan doakan semoga sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya, dan mari kita gasken. Anak buah Ana mengejek Data tentang Baji yang menyebut dia sebagai camca. Anak buah Ana berkata kepada Baji kalau selama senjataku menunjuk ke arah dahi Data, tidak ada yang bisa menyentuhku. Kamu tidak mengenaliku, aku pikir kamu sangat pintar. Aku adalah Jajang Jardadan, aku tangan kanan Ana. Data pun menjawab, apa kau tahu mengapa Ana menginginkan saya hidup? Karena dia adalah kucing yang tidak bisa berburu singa. Jajang Janardan memberitahu Baji dan anak buahnya untuk menjatuhkan senjata mereka. Setiap orang menurunkan pistol mereka dan Ganpat juga terus menurunkan pisaunya. Anak buah Ana membawa Data turun dari mandir. Baji datang di depan dan berkata kepada Jajang kalau Anda tidak bisa lolos dengan semudah itu. Tapi Data dengan taktik dia malah mengejek Baji kalau segala sesuatu telah terjadi dan sekarang apa gunanya untuk melawan. Dan pada saat yang bersamaan, Data memberi isyarat dan menandakan Baji ke arah pisau tersebut. Baji mengerti dan paham apa yang harus dia lakukan. Baji mengambil dan pergi ke arah Naku. Baji memasukkan pisau ke selendang Naku dan Data memberitahunya. Data masuk ke mobil dan kemudian dia berbalik dan memberitahu Jajang Janardan kalau aku tahu. Aku baru saja menikah dan belum lama berbulan madu dan aku tidak mengerti apakah aku akan hidup atau berakhir kali ini. Jadi, aku ingin memeluk istriku untuk terakhir kalinya. Aku tidak membawa senjata dan begitu pun istriku. Kemudian Jajang memberikan dia kesempatan lalu Data memeluk Naku. Naku menutup matanya sambil mengagumi pelukannya. Hanet euy, mantap. Dan semua orang kaget melihatnya kala memiliki tampilan menjijikan di wajahnya. Data mengeluarkan pisau dari dupata dan dia melempar ke Jajang Janardan, lalu pisau itu mengabelawar menancap di lengan Jajang. Dan Jajang Janardan terluka lalu menjatuhkan pisaunya. Data melakukan jungkir balik alias salto kemudian berhasil mengambil pistolnya. Data menggenggam Naku untuk keselamatan dan kemudian tembakan terjadi di dekatnya. Naku pun terpingsan-pingsan di lengan Data. Duka ngahaja duka henteu duka kumaha eta mah. Data dengan lembut membaringkan di tanah dan menatapnya. Si mehong-mehong ge bageur maneh teh. Naku bangun dan melihat ibunya lalu bertanya tentang Data. Badi berkata bahwa semua orang baik-baik saja lalu Badi pergi dan berdoa pada Tuhan dan bersyukur atas keselamatan keluarganya. Ganpat datang dan berpura-pura berdoa seperti Badi. Ganpat berpikir bahwa mulai sekarang semua orang akan menyukai Naku. Badi memperingatkan untuk tidak terlalu terbuai dengan hayalan manisnya. Bagaimana kau bisa melupakan betapa semua orang sangat membenci keluarga kita? Adegan beralih ke keluarga Patil yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Data keluar dari kamarnya dan Baji mulai berbicara tentang bagaimana anak menjadi lebih berbahaya. Dan saat bersamaan Data berjalan menurut tangga. Baji berkata untuk melenyapkan anak dan Data memberitahu Baji untuk membawa anak buahnya dan berkata kepada Baji bagaimana cara menyerang. Sahib berkata bahwa tidak ada yang akan melakukan apapun karena aku tidak ingin mengambil risiko lagi. Lalu Sahib meletakkan tangan Data di atas kepalanya dan berkata kepada Data untuk bersumpah kepadanya kalau Data tidak akan melakukan apapun apalagi yang berbahaya. Tapi apa mau dikata, Data si heuras beuheung melepaskan tangannya. Kala juga ikut nimbrung dan berkata kepada Data untuk mendengarkan pepatah dari Sahib. Data dengan lantang bersuara, aku tidak akan berhenti karena anak itu berbahaya dan bisa melakukan apapun dan kita tidak boleh lengah. Kemudian Data berkata pada Sahib untuk memikirkannya kalau tubuh manapun bisa saja meninggal hari ini jika Nakusa. Lalu Data berhenti bicara saat menyebut nama Nakusa alias keceplosan dan seluruh keluarga menatapnya. Data mengingat Kisor berkata kalau mereka pasti telah meninggal jika Naku tidak datang ke sana tepat waktu.
Data berkata pada Naku, aku tidak akan pernah melupakan apa yang Naku lakukan untuknya dengan menyelamatkan keluarganya. Naku pun berbicara, aku melakukannya karena aku mencintaimu. Sekali lagi bahwa aku melakukannya karena aku mencintaimu, Data. Data pun berkata, aku tidak yakin apa yang akan terjadi besok dalam hidupnya kita. Dan kemudian Data meninggalkan Naku yang sedang tersenyum kasmaran tingkat desa. Data duduk di bar dan ingat apa yang Naku katakan tentang melakukannya karena dia mencintai Data. Dan kemudian Baji datang. Baji mulai merasa bingung dan berkata, apa Naku sebenarnya baik atau buruk? Ada sesuatu yang kita tidak tahu tentang seseorang. Matakan ulah suudon. Naku menatap bulan dan Data menatap dari tempat yang berbeda. Data mengingat waktunya bersama Naku saat itu. Data berjalan pergi dan mulai mengingat pernikahannya dengan Supriya dan kemudian menikahi Naku. Begitu Data selesai berpikir, dia melihat bayangan Naku di air. Keesokan harinya Data pergi ke Naku dan sekali lagi berkata, aku tidak akan melupakan kebaikanmu di depan seluruh keluarganya. Aku membebaskanmu dari hubungan ini dan dari hukuman yang aku berikan kepadamu, dan kau harus melupakan masa lalu sepertiku. Naku meletakkan pakaian di lemari. Naku kemudian melihat sindur dan mengingat Data. Naku berjalan dengan sedih mengambil koper hijaunya, mulai mengemasi pakaiannya, dan kemudian Baadi datang. Baadi sontak terkejut dan bertanya, apa yang kau lakukan, Naku? Naku terlihat sedih saat itu. Baadi datang ke Naku berkata, jadi bagaimana jika Data berkata kalau pernikahan telah berakhir? Apakah dia Tuhan atau apa? Dia mengisi sindur dengan paksa. Aku tidak berkata apapun, tapi sekarang dia ingin menghapusnya. Aku tidak akan meninggalkannya seperti itu. Aku akan bertanya pada sahib tentang itu. Baadi pun menarik tangan Naku dan kotak sindur jatuh di lantai. Baadi pun terkejut sekali melihatnya dan berkata, apa yang kau lakukan, Naku? Ini adalah pertanda buruk. Baadi mulai mengambil kotak itu, tapi Naku tidak mengucapkan sepatah kata pun karena setiap ucapan itu doa. Dia hanya diam seperti orang mati. Naku akhirnya menghentikan Baadi lalu berkata bahwa ini bukan sindur, warnanya hanya merah saja. Baadi pun berkata, jadi dia ingin mengambilnya dan kamu memberikannya begitu saja? Bagaimana kamu memberikannya? Apa yang terjadi denganmu, anakku? Kau putriku dan kau menyerah begitu mudah. Mari kita pergi ke duta untuk meminta keadilan. Naku menghentikan Baadi dan berkata kalau dia tidak ingin bertanya apa-apa. Tapi Baadi berkata, jika kau tidak mau bertanya apa-apa, aku yang akan bertanya kepadanya. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.